Halo, selamat datang kembali di channel YouTube gua Harian di Lyon. Kali ini bareng Sela. Hai. Ini Sela kenapa gua akhirnya ngajak dia interview? Karena dia bikin story kalau dia lagi di interview. Berarti kalau orang diundang interview kan ada sesuatu yang menarik dalam hidupnya gitu. Kemarin tuh acara apa? Jadi itu satu sekolahan di PIK namanya Hope International School ya mereka tuh. Jadi tapi sebenarnya sekolahnya ini nih yang punya tuh klien kita dulu. Jadi klien kita dulu dia tuh punya satu sekolah. Dia nih sekolahnya membantu anak-anak yang di sekitar sana gitu loh. Jadi Yang kurang mampu gitu. sebenarnya nggak juga, nggak juga. tetap anak-anak yang ya anak-anak PIK gimana sih gitu kan. Cuma mungkin ada anak-anak yang berkebutuhan khusus kan mungkin biasanya membutuhkannya lebih ke sana. iya, biasa kan ada sekolah-sekolah yang nggak mau terima. Atau mungkin anak-anak yang mungkin lebih bandel-bandel. Biasanya kan kalau sekolah-sekolah di PIK, apalagi international school tahu sendiri kan, anak-anaknya pasti yang dimauin sama sekolah, betul. yang kualitasnya bisa bersaing gitu kan. Nah jadi biasa anak-anak ini yang mungkin orang tuanya juga udah nggak tahu deh nih anak mau sekolah di mana. Nah akhirnya klien kita ini dia buat sekolah tetap international school, tapi dia menerima anak-anak yang gitu mungkin berkebutuhan khusus, mungkin anak-anak yang lebih bandel-bandel gitu ya. Jadi nggak banyak muridnya. Mungkin kalian berapa ya? 60 orang tuh udah gabung SMP SMA. Oh, dikit sekali ya? Iya, jadi mereka Itu udah kelas 1, 2, 3 tuh. nggak tahu ya, soalnya kemarin ketemu sama kepala sekolahnya dia cuma ngomong jadi ini ada yang secondary school, ada yang high school, tapi mereka nggak sebut berapa jumlahnya. Itu talk show-nya membahas tentang? Ngomongin tentang career and future. Jadi karena ini kan ngomongin anak-anak SMA pada mau mulai masuk kuliah nih. Iya, betul. Biasa kan lagi pada mulai bingung-bingung mau jurusannya kemana. Ya, betul. Nah jadi ngobrolin kenapa kok bisa tahu mau kuliahnya apa, mau kerjanya kemana. Oh iya. Nah ini pas banget. Jadi kemarin episode sebelum ini, gue interview temen yang kerja ke Jerman. Oke. Dia lagi holiday, apa istilahnya holiday working. Oke. Pulang ke Jerman, gue tanya-tanya pengalamannya di Jerman gimana, gitu-gitu. Nah sekarang ketemu Sela, kita bahas tentang karirnya lagi. Yang menarik adalah di bio Instagram lu Sela. Nah ini Instagram Sela, ntar gue tulis. Di Instagram lu tuh ada tulisannya Principle of Principal Interior Designer Osakiwari. Principle itu apa sih? Jadi kalau di istilah interior design dan arsitek itu ada istilahnya prinsipal. Jadi gini, dalam satu tim itu biasanya ada satu pimpinannya. Kita mungkin kalau di perusahaan biasa dibilangnya mungkin direktur kali ya. Cuma kan kalau direktur itu dia memanajemen semua. Nah kalau di desain, di arsitek itu ada istilah prinsipal. Jadi di bawah kita tuh juga sesama arsitek, sesama interior designer. Nggak semuanya junior, ada juga udah mulai senior gitu ya, membawahi tim-tim. Nah prinsipal itu adalah orang yang ide dasarnya dikerjakan sama tim-tim di bawahnya. Jadi prinsipal ini bawa ide, dilempar ke tim. Nggak harus semua desain tuh kita yang handle secara langsung gitu ya, tapi harus melalui ACC kita gitu. Jadi kalau lu sebagai prinsipal misalnya lu punya ide, lu kasih ke bawah di breakdown, benar, tapi ACC-nya balik lagi lu gitu. Jadi tetap harus tektokan. Jadi misalnya klien datang nih, meetingnya kan sama aku, sama temenku yang prinsipal arsitek gitu ya. Nah tapi kan nggak mungkin semua project terus kita yang kerjain sendiri langsung kan. Nanti kita bawa ke kantor, kita akan brief siapa nih orang yang akan kita tunjuk untuk pegang project ini. Misalnya si A ini kita akan panggil, kita bawa nih datanya seperti ini, terus kita keluarin gambarnya di bayangan kita yang akan dibuat tuh seperti ini. Coba buat konsepnya seperti apa, nanti balik lagi bawa ke kita. Gitu. Soalnya gue sempet mikir, kok di Indonesia ini banyak banget ya jabatan-jabatan yang bukan yang aneh kali, mungkin gue aja nggak tahu ya. Kan umumnya kantor kan ya direktur, manajer gitu ya. Pas gue buka bio lu, sebenarnya udah lama sih gue kepikir prinsipal itu apa ya. Prinsipal kan biasanya lebih ke sekolah ya. Ya ini bilang, apakah ini bikinan-bikinannya biar keren gitu atau
Sebenarnya enggak sih. Atau memang ada di apa di desain gitu ya, di arsitektur tuh emang ada jabatan Memang ada. principal? Jadi di arsitektur dan interior design itu memang ada. Karena biasanya kan kita bilangnya kita bukan kantor. Kalau arsitektur dan interior itu biasanya kita bilangnya studio design kan. Oh gitu. Nah, kayak graphic designer kan juga gitu kan. Iya, iya. Nah, biasanya kan yang terkenal kayak di Indonesia, let's say arsitek-arsitek yang mungkin pernah orang dengar Andra Martin, Budi Pradono. Tapi apakah semua desainnya mereka di launching pakai nama mereka itu benar hasil karya mereka 100% kan? Enggak, mereka betul. prinsipalnya. Jadi ide dasar, konsepnya itu semua dari mereka, tapi yang mengerjakan adalah tim-tim di bawahnya gitu. Gue pikir lu ownernya loh. Iya juga. Oh, lu memang ownernya iya. juga ya? Memang juga. Oh iya, soalnya gue dengar dari temen, lu ownernya. Gitu. Gue pikir kan, wah prinsipal ini apakah sekelas owner? Tadi gue pikir kesana arahnya. Iya. Oh, tapi lu berarti di bio Instagram lagi merendah ya? Sebenarnya karena gini sih, karena Kenapa? ownernya nggak sendirian, Oh, gitu. berpartner. Karena berpartner kan. Kalau semua tulis owner, orang bingung juga. Ini siapa yang punya gitu kan? Karena kan tiap model bisnis nggak cuma betul, studio betul. desain, kan ada yang mungkin siapa yang CEO-nya, siapa yang betul. komisaris dan lain sebagainya. Siapa yang COO dan Nah, lain-lain. itu kan kalau kita nih sebagai orang yang branding dirinya sebagai desainer, orang nggak perlu tahu itunya. Iya, oh Yang gitu. perlu dia tahu adalah bahwa desain ini dia yang buat gitu. Lebih penting brandingnya ke sana. Oh gitu ya. Soalnya sekarang kan anak-anak muda punya usaha dikit tulisannya founder. Di bio gitu kan. Betul betul. Founder, kalau nggak CEO gitu kan. Chief Everything Officer. Semua dia. Coba ini kerjain. Gak ada staff ya dia. Nggak ada doang. staffnya dia doang. Yang penting CEO. Pokoknya CEO lah. Nah, kita flashback ke belakang. Emang lu jurusan apa berarti? Kuliahnya juga memang Oh, interior. interior ya? Memang interior. S1, S2? S1. S1 masih. Gak kuat sih kayak S2. Kenapa? Kuliah desain, kuliah teknik. Itu tuh, wah. Coba tanya siapa anak desain yang kuliahnya enteng tuh kayak nggak ada deh. Mau desain apa aja, mau desain produk, mau desain grafis, Kayaknya sih. mau komunikasi visual, apa aja desain tuh pasti kuliahnya berat. Apalagi interior ini tuh sebenarnya ya kalau di kampus aku di Untar, interior itu kan masuknya dia ke seni rupa dan desain. Sementara interior itu sebenarnya beda banget sama desain komunikasi visual, sama grafis tuh jauh banget. Kok padahal walaupun sama-sama ngegambar Sama-sama intinya desain. gitu-gitu desainnya. Tapi desain interior itu justru mendekatinya ke teknik bangunan, Iya, ke iya. arsitektur. Karena yang kita pelajari itu kan bangunannya seperti apa, fondasi, struktur, atap, itu kan kita juga pelajari walaupun memang nggak sedetail anak-anak teknik sipil dan arsitektur ya. Tapi sebenarnya kan kita mendekatinya ke sana. Nah, ketika menggambar hal-hal itu kan itu hitungan mili beda Iya. aja bisa salah Iya, kan. betul. Jadi apalagi waktu dulu kuliah awal-awal itu kan nggak boleh pakai aplikasi kayak sekarang. Iya. Semua masih gambar tangan tuh. Iya, betul. Gambar tangan kan salah dikit ulang nggak boleh di tipek. Ya jadi banyak lah malam-malam begadang, malam-malam nangis sambil ngerjain gambar. Jadi kayak ngebayangin S2 lagi sambil gitu. kerja. Aduh. Kalau di film-film kan ada tuh yang bikin maket, bikin apa sih? Iya Yang betul gitu-gitu. betul. Kalau mau bayar sebenarnya bisa. Ada kok jasa yang itu memang ada. Kayaknya di perkuliahan semuanya kalau bayar bisa semua deh. Kalau market tuh emang sebenarnya diperbolehkan. Oh, diperbolehkan? Nggak harus bikin sendiri. Oh, yang penting ide dasarnya. Karena Baik. dari kita Iya, kan, betul. market itu kan Oh, dari iya, iya. 3D kita, orang buat kan, Oh, iya, gitu, iya, tetap iya, dari benar, kita. Cuma jasa bikin market di Indonesia tuh mahal banget. Mahal ya? Satu market tuh bisa 2 juta, 3 juta. Bayangin aja kalau satu semester keluar segitu buat, itu baru market, belum ngeprint Oh, iya, gambar, benar ya. ngeprint poster. Bener. Gue tuh termasuk orang yang nggak bisa desain ya. Ya makanya lah kita kalau pernah kerja sama kan gue jauh dari bidang lu lah ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang desain harus bisa gambar tuh enggak lagi Kak. Apa? Karena aku juga dulu ya waktu dari SMA mau masuk kuliah, kalau ditanya orang mau masuk apa, aku jawab interior, pasti nanya, emang bisa gambar? Enggak, sampai sekarang juga aku nggak bisa gambar. Bisa. Maksudnya gambar-gambar, Apa? Lu mau maksudnya gini loh, gambar-gambar standar yang cuma misalnya di lapangan nih,
coretin ke tukang. Nanti mau mejanya tingginya segini, ini nanti tembok di sini Iya. apa. Tukang ngerti bisa. Tapi kalau dibilang gambar-gambar artistik yang kayak orang-orang posting sketsa-sketsa Iya. gitu, arsitek Nggak bisa juga? Nggak bisa. Oh, lu nggak bisa? Nggak bisa. Oh gitu. Toh semua sekarang dikerjainnya aplikasi. Ya nggak sih? Tapi itu ini nggak sih termasuk yang jadi apa ya? Kalau di beberapa pekerjaan kan kayak, ih pakai aplikasi kayak Iya, iya. ada nggak? Kalau misalnya kayak desain deh, ada orang mungkin kayak desain sekarang kan ada orang pakai Adobe Premiere, Iya, iya, iya. ada yang pakai Canva. Orang kan suka nih ngeceng-ngecengin orang yang pakai Iya, Canva nih iya, karena iya. apa desain pakai Canva gitu. Nah kalau di lu tuh masa kerja pakai aplikasi gitu? Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Nggak mungkin sih. Karena nggak mungkin kita balik ke masa lalu. Ya, tapi ada yang kayak gitu-gitu nggak? Nggak ada Nggak sih. kedengeran tadi? Nggak ada sih. Kalau di kita justru lebih kayak senior-senior itu kalau ketemu ya kalian bersyukurlah. Iya, sekarang bener sih. kalian ada aplikasi. Bener, harus gitu ya. Dulu kita masih mesti gambar satu-satu, Iya. warna satu-satu gitu kan. Sekarang kan kalian dipermudah lebih cepet. Karena menurut aku ya, kayak orang misalnya ngeledekin orang yang pakai Canva. Ya, Orang kalau nggak punya taste, jelek-jelek aja nggak sih, Kak? betul sih. Mau pakai apa juga, Iya, mau yang bener segampang sih. apa, kalau emang Bener, dia nggak bener. punya taste mah jelek aja. Iya, benar. Yang dihargai itu kan karena dia punya taste-nya itu Iya kan. sih, benar. Kayak kami, ya kayak kalau kayak di kamera mahal sama kamera murah sebenarnya Iya. tergantung taste-nya baik lagi kan. Benar. Kamera mahal kalau ya gitu-gitu aja harga lu juga nggak bakal naik kan. Iya, kamera mahal ngambil gambarnya standar-standar aja kan Iya. juga sama aja bohong. Ya benar sih. Nah, berarti lu kayak tadi kan lu bilang waktu lu sekolah SMA lah, lu SMA apa SMK? SMA. SMA. Udah tahu tujuannya emang pengen ngambil sekolah kuliah desain ini, Interior. interior ini. Sebenarnya tadi waktu SMA tuh kan kalau di kita tuh SMA kelas 3 awal tuh udah mulai masuk kuliah, udah mulai daftar-daftar kan. Jadi sebenarnya di kelas 2 tuh harusnya udah tahu tuh mau kemana. Nah tadinya tuh sebenarnya lebih diarahin sama nyokap itu ke arsitek, karena yang dia tahu itu jurusan arsitektur gitu kan, yang ngurusin bangunan dan lain sebagainya. Nah, kenapa juga nyokap ngarahin ke arsitek? Karena bokap tuh dulu kerjanya kontraktor. Lu tahu ya, gue pengen nanya itu. Iya. Jadi karena bokap tuh kontraktor, nyokap tuh mengharapkan enggaknya ada anaknya satu lah nerusin usaha bokap gitu. Nah, terus cuma setelah dicari-cari tahu lagi gitu ya, beneran mau arsitek gak sih? Kayak ogah-ogahan gitu loh, suruh daftar arsitek. Kayak sebenarnya nggak suka gitu loh, karena Nggak sukanya kenapa? karena arsitektur tuh teknis banget. Ah, Memang orang kalau lihat kan bikin rumah, tapi arsitektur tuh jauh lebih teknis daripada interior. Karena kita interior cuma perlu ngerti, oke di mana pondasi, mana yang boleh dibongkar, mana yang enggak. Kita ngerti lah ini dalam satu bangunan. Cuma kalau arsitek itu kan dari tanam fondasinya di mana, besar baloknya berapa. Itu teknis banget kan arsitek tuh. Makanya waktu pikir-pikir, aduh kayaknya nggak suka lagi gitu kan. Tapi tuh memang dari kecil kalau bokap bawa pulang maket gitu ya ke rumah, suka banget lihat ya gitu. ya karena emang maket itu kan kayak indah, lucu, keren gitu ya, kalau lihat ya bener ya. Kayak anak kecil Iya, lihat iya. rumah Barbie aja kan gitu ya. Apalagi ini maket kayak rumah Bentuknya kayak beneran, real gitu ya. Tapi kok dia kecil gitu Betul, kan. jalanannya ada. Iya, apa nah gitu. yang dipikir adalah kok orang tahu ya taruh pintu di mana, taruh jendela di mana. Karena kan kalau ngaco-ngaco bentuk bangunan nggak simetris kan aneh-aneh kan. Iya. Walaupun sekarang yang keren itu bangunan-bangunan nggak simetris sih. Terus udah gitu waktu SD suka juga main The Sims yang pertama Oh banget. iya. Tahu kan yang masih kotak-kotak semua Iya, tuh, iya. yang bangun temboknya gitu. Karena waktu main The Sims tuh menurut aku yang paling menarik adalah ketika bangun-bangunnya. Bangun-bangunnya. Pas udah jadi rumahnya terus disuruh mainin social life-nya Iya. sih udah nggak mau, bosen. Itu. Dan aku suka banget tuh nontonin acara-acara TV yang ngasihat-ngasihat rumah, tahu nggak sih? Biasanya hari Sabtu Minggu jam-jam 2 jam 3 siang. Bedah rumah. Bukan. Ini loh, biasanya tuh ini di stasiun-stasiun TV yang nggak gitu terkenal. Biasanya jam 2 siang, jam 3 siang tuh ada acara-acara yang mereka nanti datang ke rumah yang didesain dengan baik. Terus nanti yang punya rumah keluar, menyapa. Kayak ini ya, MTV gitu ya, bukan? Enggak Oh, bukan sih, enggak. Apa ya, kalau sekarang tuh sempet di Net TV dong, nggak salah ya, namanya Design gitu-gitu. Belakangan muncul lagi, cuma waktu aku kecil tuh ada yang kayak gitu. Jadi nanti satu kamera sama satu membawa acara, nanti yang punya rumah
iya ini ruang tamu saya, kenapa dibuat seperti ini? Oh, karena dijelasin gini, gitu ya? Gini, ada pencahayaan alaminya, apa gitu-gitu. Nah itu menurut aku kayak keren banget ya rumah orang-orang gitu. Karena kan kalau yang kita lihat sehari-hari di rumah-perumahan biasa kan rumah gitu-gitu aja. Iya, bentuknya betul. kan. Nah Apalagi yang itu tuh, yang apa namanya? Kalau klaster, iya klaster kan sama semua, sama semua tuh. Nah ini kan berarti ketika dia kasih lihat rumahnya itu kan berarti kayak tailor made gitu loh, khusus dibuat buat dia ada dan yang keluarganya. Beda lah, request khusus gitu. Betul. Nah itu menurut aku menarik. Tapi setelah waktu SMA disuruh masuk ke arsitek gitu ya, disuruh masuk Unpar, nggak mau. Rasanya tuh nggak mau. Nah terus untungnya dulu kan sekolah aku tuh termasuk sekolah yang 1 bulan 1 kali itu ada acara. Nah salah satu acaranya adalah Edu Fair. Jadi Edu Fair ini kampus-kampus datang ke sekolah kita, terus nanti gantian ada sesi-sesi. Terus nanti kita dikasih tahu nih di kampus kita ada jurusannya apa-apa aja. Terus nanti ganti-gantian tiap bulan kita nanti ke kampus mana. Nah salah satunya adalah dikenalin jurusan desain interior. Nah ketika dikenalin jurusan di interior terus dijelasin kita tuh mirip arsitek tapi kita nggak membangun luarnya, kita dalamnya. Jadi kita lebih detail gini. Terus pulang aku cari tahu lagi jurusan interior tuh apa sih sebenarnya gitu. Setelah aku lihat ini ternyata yang aku mau tuh yang ini gitu. Bukan arsiteknya. Iya, yang aku mau tuh di desain interiornya. Jadi taunya pun udah last minute banget. Jadi orang-orang kalau pendaftaran kuliah tuh biasanya September udah mulai beli formulir, Oktober udah pada tes, udah gelombang 1, gelombang 2. Aku tuh kalau nggak salah gelombang 3 deh baru masuk. Berarti sebelum ujian nasional tuh? Iya Januari. Iya. UN tuh bulan Maret akhir, Januari aku baru masuk kuliah gitu, baru keterima. Kita masih UN kan ya? Masih. Emang sekarang udah nggak UN? Udah nggak ada. Oh. Ya Vanda, bener ya Vanda? Yang sekarang udah nggak ada ujian nasional kan? Sekarang udah nggak ada ujian nasional kan? Udah ada ujian nasional sekarang. Iya kan bener kan? Iya. Kita masih UN lah. Ya tapi UN juga masa-masa yang menurut aku memorable sih, nggak apa-apa lah. Jadi akhirnya tertarik, akhirnya mau daftar, tapi ngejalaninnya fun. Karena udah dapet nih, ternyata bukan arsitek yang gue pengen, tapi desain interior gitu. Kalau mau dibilang 100% fun sih enggak loh ya. Kan aku udah bilang kuliah itu capek banget loh. Cuma jadinya gini aja. Kayaknya sungguh-sungguh kuliah nih kayaknya. Cuma jadinya gini loh, kayak karena ini kan kita tahu ya, bokap nyokap nih membiayai kita kuliah tuh kita bukan anak. Kita bukan old money yang terlahir dengan harta 7 turunan gitu kan. Karena aku lihat nih papaku kerja kayak apa, tiap hari pulang subuh, Sabtu Minggu aja handphone bunyi terus. Kontraktor ya apalagi ya, benar-benar. Libur benar-benar libur apa? Lebaran. Karena tukang-tukang pulang semua. Mana ada bisa libur Natal dan lain-lain kan. Nah jadi karena aku lihat papaku kerja sebegitunya untuk membiayain kuliah, dan aku memilih ini dengan kesadaran sendiri. Jadi setidaknya tuh aku komit dengan apa yang aku kerjain gitu, bahwa udah dikasih nih, bokap nggak minta balik loh gitu. Dan kan pilih sendiri. Jadi walaupun ada beban ya di awal arsitektur itu ya. Mau kayak itu nyokap sih. Iya, walaupun ada beban itu. Kalau bokap soalnya dari awal udah bilang bahwa terserah anaknya kan nanti dia yang jalanin kayak apa gitu. Ya setidaknya karena kesadaran sendiri itu, ya udahlah karena udah pilih sendiri mau gimana, udah nyemplung ya tanjur bahasa aja udah selesain. Berarti setelah lulus langsung kerja di tempat orang dulu kah? Atau langsung bangun apa sih nama? Asakiwari. Asakiwari. Asakiwari ini. Tadinya kerja dulu sama orang. Terus sama dia. Nah itu. Iya. Dia yang nge-hire. Itu pun ya kalau diceritain sebenarnya lucu banget. Jadi aku ngelamar kerja itu pas lagi tugas akhir. Tugas akhir lagi capek-capeknya tuh minggu-minggu terakhir harus ngumpulin semua gambar. Mau sidang kelayakan nih, boleh maju sidang apa enggak. Itu seminggu terakhir tuh aku tiap hari tidur jam 5 pagi, jam 7 udah bangun mulai lagi. Wah, itu sampai diajak ngomong sama orang jadi bodoh. Bener-bener nggak ngeblank ya? Wah, udah nggak bisa mikir. Kayak udah terlalu fokus sama. Ya sehari cuma tidur 2 jam kak, bodoh nggak bisa mikir. Itu akhirnya aku kayak tengah malam jam 12 malam aku buka-buka job street. Oke, emang gue kerjain kayak gini ntar lulus tuh gaji gue berapa sih? Tapi gitu loh. Kenapa nggak mikir gue lulus break dulu istirahat gitu? Kenapa langsung kepikiran ngelamar kerja? Gengsi kayaknya. Kok gengsi? Karena gengsinya gini loh, lu udah dari kecil dibiayain sama bokap, lu lulus kuliah masa masih dikasih duit sama bokap gitu loh. Oh gitu. Kayak ada gengsi di akunya kayak. Soalnya kan lu bilang capek gitu maksudnya. Capek. Kan biasanya orang kayak
wah udah lulus kuliah istirahat dulu lah berapa bulan gitu baru nyari kerja gitu. Lu belum lulus udah apply gitu. Itu sebenarnya apply karena lagi sebel, maksudnya kayak ini tuh gue ngerjain ginian tuh emang gajinya berapa sih gitu loh. Nah terus itu lihat-lihat, terus lagi lihat-lihat itu sambil sebenarnya karena udah capek ngerjain gambar, ngeliat yang lain sebentar gitu. Jam 12 malam ngapain lihat lowongan kerja Iya kan? sih. Karena tinggal emang apalagi jobs kan tinggal klik apply. Nah, kalau udah ngisi data kan tinggal apply. tapi itu nggak di-apply juga Kak. Itu di-apply, lihat-lihat doang? Lihat-lihat doang, karena kebanyakan jauh ya di Pik gitu kan, rata-rata di Pik atau Jakarta Selatan atau belakangan kan di Tangsel kan, BSD gitu-gitu. Wah ini mah berat di ongkos gitu kan. Nah terus lihat ada ya satu lowongan yang di Ancol. Deket lah ya. Deket kan dari Gading, maksudnya naik tol juga cuma 2 exit tol kan. Nah terus iseng-iseng pencet. Karena kan memang kebetulan waktu itu CV sama portofolio tuh udah ada dari kuliah. Kuliah. Jadi ada satu jurusan kuliah yang harus kita bikin CV sama porto. Ya udah apply itu aja. Nah tapi itu pun setelah abis scroll lagi ke bawah, kayak gue lulus gak mau langsung kerja deh. Jadi ditarik, kan bisa kita tarik lagi gitu loh. Kayak kita udah masukin, kita bisa tarik lagi. Nah, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba, itu kan itu lagi minggu-minggu itu mau ngumpulin sidang kelayakan tuh. Hari Jumatnya udahlah bisa input bahwa yaudah lu boleh maju sidang gitu, udah layak. Tinggal lu print semua, ini lu boleh sidang gitu. Nah, sakit. Yalah seminggu tidur cuma 2 jam. Nah hari Seninnya tuh sakit, dapet telepon. Jadi aku lagi tidur siang, habis minum obat dan lain sebagainya, habis dari kampus ngumpulin tugas, tidur siang pulang, udah ngedrop banget. Pas aku bangun, kok ada miss call sampai 5 dan nomornya Greater Jakarta. Nah kalau nomor Greater Jakarta yang kita tahu kan nomor kantor kan. So ini kan apa kantor yang kemarin gue apply, tapi kan udah gue tarik lagi. Itu belum pinjol ya? Iya belum ya. Takutnya nelfon pinjol. Ini pasti kantor. Ke kantor. Ya kan ada kantor pinjol juga ada kantor ya? Iya, tapi itu zaman itu belum. Itu belum 2017 belum. Takutnya temen pakai data kita. Ini masih 2017. Tapi itu emang agak beruntung ya menurut gue ya. Iya. 5 kali di miss call itu biasanya kan kantor males kan. 2 kali telepon. Iya, udah gak bakal ditelepon lagi tuh. Nah, ini ditelepon sampai 5 kali, so kayak pas bangun kayak udah 5 kali nggak keangkat. Ya udah biarin aja lah. Udahlah gitu kan. Gue juga tadinya mikir mau break sebulan aja gitu. Sebulan kan lumayan ya, jalan-jalan kemana kayak gitu, gak sejauh-jauh. Ya refreshing lah abis lu tidur cuma 2 jam pengen jalan-jalan. Ya bangun jam 8, jam 9 gitu kan. Nah terus tiba-tiba ternyata sorean ditelepon lagi. Berarti niat juga itu. Iya, yang nyari telepon lagi gitu kan. Terus portofolio lu bagus berarti. Gua rasa. Sebenarnya portonya dibilang bagus enggak, cuma aku tuh dulu suka ngulik Kak. Jadi karena kan aku kuliah tuh banyak kan gambar tangan. Di Untar tuh maunya kuliah banyak kan gambar tangan. Mereka maunya kita berproses, kita ngalamin prosesnya. Jadi belajar aplikasi itu tuh lewat kursus, memang kursus di kampus, tapi itu kursus tambahan gitu loh. Minimal basicnya kali. Iya, cuma diajarin basic-basic. Nah aku tuh di rumah seneng ngulik. Kayak itu tadi The Sims kan aku juga seneng ngulik kan. Nah ini kan sesuatu yang baru nih, biasanya gue gambar pakai tangan kan terbatas. Nah ini gue punya aplikasi baru nih, gue mau cobain masukin ini. Nah, jadi yang dimasukin di portofolio itu adalah sebenarnya hasil-hasil latihan sendiri. Gitu. Nah itu akhirnya soal itu ditelepon, terus aku angkat, ditanya bisa nggak ke kantor kita di minggu ini, tanggal berapa? Itu berarti kan belum sidang ya? Belum sidang. Iya belum sidang. Nah itu dia makanya pas ditelepon disebutin tanggalnya, tanggal sidang. Nah terus aku bilang, ya Kak sorry banget. Iya ini mau nggak rezeki nih kayaknya ya. Tanggal itu aku sidang, boleh nggak ganti tanggal lain? Iya. Tapi itu udah siap-siap kayak nggak boleh juga ya udahlah ya gitu. Boleh ganti tanggal lain. Itu kayak udah rezeki banget ya. Bayangin ditelepon berkali-kali, masih ditelepon lagi sorenya. Boleh ganti jadwal. Boleh reschedule lagi. Kayak ini anak siapa yang punya perusahaan? Wah ini kan biasanya kayak gitu-gitu tuh portofolionya bagus, kerjaannya bagus. Padahal dia belum ada pengalaman kerja juga, cuma magang doang kan. Biasanya yang kayak gitu-gitu tuh emang yang dicari banget gitu, sampai ditelepon berkali-kali. Iya, aku juga nggak ngerti kenapa sih. Terus akhirnya setelah sidang itu, padahal ya sebelum sidang tuh aku udah sempet booking Traveloka. Jadi aku pikir setelah sidang tuh aku mau jalan-jalan.
liburan dulu Iya. ke Bogor doang, ke Bogor 3 hari 2 malam, lumayan kan, Iya, refreshing staycation kan? lah ya. Iya, staycation. Aku udah booking buat bulan Agustus awal. Karena kan harusnya jadwal aku tuh sidang selesai tuh Juli, Agustus tuh masih baru nunggu surat-surat dan lain-lain kan. Harusnya belum belum Lengkap lah ya. belum yudisium, belum diumumin lulus tuh belum harusnya. Oh. Nah, cuma karena udah pokoknya yakin aku mau jalan-jalan gitu kan. Tiba-tiba abis sidang terus interview sama dia tuh. Interview cuma 10 menit. Ya interview mah nggak usah lama-lama emang. Karena enggak kan biasanya kita udah nyiapin kan kayak biasanya ke perusahaan sebutkan kelebihan kamu. Kenapa kamu harus diterima gitu kan. Nggak, coba sekarang lu kan udah jadi founder nih. Udah jadi Betul. lu interview berapa lama nggak? Coba lu interview orang berapa lama? Sekarang kalau aku tuh yang penting ngobrolnya seret. Iya. Gitu loh. Karena Iya kan kalau kan? ngobrol kita berasa kan. Cuma kalau interview sama dia tuh aku nggak banyak ngomong, banyak dia yang ngomong. Orang kan aku mikir kayak aku belum punya ijazah kan, baru selesai sidang, jadi aku minta print nilai. Jadi membuktikan bahwa semua mata kuliah aku udah lulus nih gitu. Jadi minta data-data itu doang yang aku bawa. Sama porto aku yang udah aku dicetak. Iya. Gitu, itu pun tugas kuliah kan, tinggal cetak ulang. Bawa ke dia lihat-lihat, oh ya, lo di Untar ya? Iya, gue juga di Untar. Banyak ada yang cerita. Oh, anak Untar. Oh, jadi ada kesamaan sama-sama anak Untar. Tapi beda ya? Beda. Yang satu kuliah kan niat banget. Mungkin dia tertarik karena anak Untarnya kali. Pernah ditanya nggak sama dia tuh? Tapi yang arsitek yang diterima sebelum aku juga anak Untar sih, nggak tahu deh. Dia apa ada ini kali, politik interest ya kayaknya. Kayaknya karena sama-sama anak Untar. Biar di kantor gue anak Untar semua kayaknya. Tapi sebenarnya nggak juga. Nggak juga ya. Terus setelah itu, tapi aku tuh nggak nego gaji kan. Oh, mungkin dia ini mengutamakan alma mater. Biar yang lulus dari Untar nggak ada yang nganggur gitu. Ke tempat gue dulu lah. Kayak mungkin kali ya. Dia takut senasib kayak dia. Cinta sama alma maternya dia. Tapi tuh aku inget aku nggak nego gaji kak. Jadi sebenarnya gaji yang tapi ditawarin. kan lu baru pertama lulus. Nah, gaji yang ditawarin itu tapi sebenarnya di bawah rata-rata. Karena kan aku Rata-rata orang gaji desain interior. Iya, UMR tuh di bawah UMR yang ditawarin. Iya. Tahun berapa? 2017. Masa 2017 gaji anak desain di bawah. Nah, karena kan aku udah ini kan, itu tadi aku di Jobstreet tahu dong rata-rata berapa sih anak baru lulus tuh sekian sampai sekian sampai sekian. Di Jobstreet kan udah ada gajinya juga tuh biasanya. Iya, kurang lebih kan segitu tuh fresh graduate. Nah, terus kan aku juga ada ngobrol sama teman-teman aku yang waktu magang di gaji dan lain sebagainya kan. Ya kurang lebih aku udah tahu lah. Ini ditawarin lebih rendah, tapi memang nggak lebih rendah jauh. Iya. Nah, cuma pikiran aku tuh kayak gitu kak. Aku tuh baru lulus. Aku tuh masih bodoh. Nah, di pikiran aku tuh gitu. Aku tuh masih baru lulus, aku masih bodoh, belum ngerti apa-apa nih masa dunia kerja, cuma magang 4 bulan. Jadi menurut aku masuk ini di gaji segitu nggak apa-apa karena aku mau belajar. Dewasa banget lo ya. Karena apa ya? Ini dewasa banget lo. Kan ada tuh yang pernah viral gue lulusan di sini. Maunya langsung sekian. Masuk gue gajinya segini gitu. Berarti dewasa banget lo. Ya kalau aku sadar aja sih. Aku tuh masih bodoh. Ilmunya masih kurang gitu. Iya, lebih banyakkan teori mungkin. Betul, kan. karena waktu magang aja kan masih banyak hal yang ternyata ini aku belum tahu, ini aku belum tahu gitu kan. Apalagi masuk dia kerja bener-bener kan. Iya. Jadi aku merasa kita nggak tahu workflow-nya gimana. Iya, jadi nggak apa-apa. Aku sekarang digaji segini, hitung-hitung nih dia ngajarin gue digaji gitu loh. Jadi aku mikir yang penting aku nggak minta uang jajan lagi dulu. Gitu. Jadi itu begitu pulang dari situ aku diminta masuk kerja langsung lagi. Jadi aku bilang nggak besok gitu, abis interview langsung besok ya kan? Minggu depan. Oh, minggu depannya. Jadi kan sebenarnya tuh Juli masih sisa 2 minggu. Iya. Aku pikir boleh Agustus gak? Gitu kan. biar break bentar lah kuliah ya. Sabar lah, napas dulu, masa baru sidang banget. Tapi kita butuhnya cepet. Ya udah gitu. Ya nggak apa-apa lah. Senin depan masuk. Berarti termasuk yang dewasa loh, karena menurut gua tapi nggak tahu ya apa karena di zaman 2017 ya. Mungkin zaman segitu belum terlalu kenceng banget soal gaji dan lain-lain gitu. Karena kalau zaman sekarang kan termasuk yang jadi perdebatan kan soal gaji. Wah, lu masa digaji murah, lu sebagai lulusan kuliah dan lain-lain gitu. Tapi lu masih mikir bahwa gue pengen belajar dulu untuk awal-awal gitu. Tapi nggak semua orang sih kak, karena teman-teman aku pun di zaman itu kayak gitu kan, aku magang nggak digaji juga kan. Aku magang lumayan dah diganti uang makan. Ya, biasanya transport sama makan. Iya, transport sama makan lumayan lah gitu kan.
Dan kantor aku kebetulan kantor yang baik, jadi kayak snack-snack itu tuh dikasih sama kantor gitu kan waktu magang. Nah, teman-teman aku ada juga yang waktu magang pun nuntut digaji. Mereka minta gaji setidaknya kayak karyawan freelance gitu loh. Ya. Kalau aku tuh enggak, karena aku benar-benar mikir aku tuh masih bodoh banget gitu loh. Memang nilai kuliah aku bagus, tapi kan teori. Yang tadi kayak Kak Andi bilang. Iya, betul. Kalau dosen kan, oh iya nih mahasiswa gue tahu dia berproses dari awal sampai akhir gimana. Iya. Cuma kan kita begitu kerja sama orang udah nggak mau tahu. Nggak mau tahu, bener. Lu mau berproses, lu di kantor baik. Bener. Lu kerjaan gue nggak bener ya tetap nggak bener kan. Gitu. Mau lu cum laude, kalau tiba-tiba masuk kantor tolol, kan tolol aja. Iya, mau lu baik anaknya ya lu bodoh-bodoh aja kan. Bener. Karena kan di dunia kerja kan nggak sekedar pinter yang dibutuhin. Iya, betul. Kerja sama tim. Betul. Kan? Terus kita bisa ngikutin workflow-nya gimana, Terus cepat atau lambat. Pengetahuan yang waktu kita kuliah tuh kita cuma tahu basic-basicnya doang kan. Iya. Paling gampang lah kayak material gitu ya. Kayak bikin furniture kan kita cuma tahu gambar bagusnya doang kan. Terus kayak material juga yang kita tahu itu doang kan. Oh pakai kayu, pakai ini, pakai itu. Begitu kita nyemplung ke dunia kerja kan material nggak sesedikit itu. Iya bener ya. Terus apalagi ngobrol sama tukang. Ternyata kayu macem-macem Kayu jenisnya. macam-macam, finishingnya macam-macam. Mau warna ini itu wah. Iya, kayak batu membangun rumah aja, batu ada berapa banyak macam batu. Mau bata, mau hebel, mau kelas berapa. Iya, gitu-gitu nah itu kan. Nah maksud aku merasa aku masih bodoh di situnya. Makanya aku nggak apa-apa digaji segitu. Hitung-hitung gantiin uang jajan. Cuma memang tadi aku berpikir gini, oke lah gue belajar di sini mungkin setahun 2 tahun kali ya. Baru nanti setelah gue punya pengetahuannya, gue punya modal untuk gue mau nego gaji nih gitu. Kalau gue ke perusahaan selanjutnya. Ya. Karena ya biasanya kan begitulah, udah punya pengalaman setahun 2 tahun, pindah ke perusahaan lain ataupun ke perusahaan yang sama, minta naik gaji berapa persen gitu. Setidaknya kan kita udah punya modal buat kita nego nih. Betul. Ya kalau masih bodoh-bodoh tiba-tiba gaji apa sih gini? Itu sekarang aku kalau ada anak magang gitu sih ya sorry bye ya. Lu cari aja yang mana yang mau ngajarin dulu. Iya bener sih. Apalagi masih baru-baru ya. Iya. Jujur aja karena aku nerimain anak-anak aku yang sekarang ini juga untungnya anak-anak aku yang sekarang di tim aku nih juga anak-anak yang paham hal itu gitu. Mereka sadar mereka lulus tuh mereka masih belum tahu banyak gitu. Jadi ketika diterima pun aku bilang kamu di sini jangan cuma cari. Aku paham kamu juga perlu untuk membiayai hidup kamu sehari-hari, tapi kamu juga harus paham bahwa yang kamu terima di sini nanti bukan cuma itu doang, tapi pengetahuan itu juga aku akan kasih ke kamu gitu. Baik sekali ibu owner ini. Itu yang anak-anak magang aku seneng. Nah itu berapa tahun akhirnya membentuk si Asakiwari itu? Oke, jadi sebenarnya dari waktu aku diterima masuk tuh. Ini kerja di kerja berapa lama? 2 tahun. Oh 2 tahun beneran? 2017 sampai 2019. Memang target aku tuh gitu tadinya. Emang udah target ya, setahun 2 tahun gitu ya? Aku tuh nargetin gini, oke, gue akan kerja di sini 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Supaya CV aku tuh nggak, menurut aku gini kalau aku pindah-pindah terus ya, orang lihat CV juga kayak, wah ini anak kutu loncat. Kayak gua tuh. Nah, cuma aku mikir kenapa 2 tahun itu? Supaya di CV juga, anak ini loyal gitu loh. Dan aku tuh mikirnya gini, setelah 2 tahun ini, mungkin gue akan udah lebih siap apakah itu pindah kerja atau mungkin mulai bantuin bokap. Tadinya sempat mikirnya gitu. Karena lo ilmunya nanti udah dapet di perusahaan. Iya, betul. Kalau bantuin bokap pun lebih enak, lebih tahu pengetahuannya. Karena aku tuh nggak mau masuk ke perusahaan bokap dalam kondisi baru lulus nggak ngerti apa-apa, terus langsung bosi gitu. Aku tuh, wah siapa nih? Kayak, anak bos nih. Aku ngomong sama orang tuh jadi, paham gak sih kayak kelihatan bodoh. Kayak nyuruh-nyuruh orang tapi nggak ngerti apa-apa tuh jadi kelihatan diketawain, jadi kelihatan bodoh gitu. Ya apalagi kalau kita ngomongin sama orang yang udah seniornya, senior, terus apalagi udah ngerti lapangan dan lain-lain, tiba-tiba lu nyeletuk, lu tahu apa? Iya, kayak pasti kan. Kita ngobrol sama bapak-bapak tukang kayu ya, mungkin bapak-bapak itu pendidikannya memang nggak setinggi kita. Tapi ilmunya, tapi dia kan udah puluhan tahun. Bener. Kita bawa gambar kayak gini, ini mah nggak bisa bikin, tadi ketawain. Iya benar. Nah jadi maksud aku, makanya aku mau setidaknya 2 tahun tuh aku punya ilmu dulu lah yang aku bisa ada pegangan gitu. Nanti 2 tahun lagi mau kemana, nah itu aku belum tahu. Cuma waktu di perusahaan yang kemarin ini pun, waktu aku masuk ternyata kebetulan tuh di sana sistemnya masih belum ada sistem yang pakemnya kayak apa gitu loh. Jadi masih ada project-project yang bisa
mulus jalan, ada proyek-proyek yang tersendat tergantung siapa yang megang, Iya. siapa yang handle gitu kan. Dan waktu itu dia sendirian, jadi dia ke lapangan juga, di kantor juga dia ngasih saya gambar. Nih dia nih di situ ada orang ya? Iya, ada orang. Yang- Iya, maksudnya kan bayangin aja satu orang ngurusin Oh, lapangan. berarti ini kalau orang nanya ntar bingung dia ini sama foundernya satu founder. Iya, betul. Oh, Foundernya Sekiwari juga. sama-sama founder yang ditunjuk guys. Dia founder, aku co-founder. Nah, jadi akhirnya waktu masuk setelah beberapa bulan aku memberanikan diri ngomong bahwa kayaknya nggak bisa deh kalau lu pegang sendirian semuanya, bisa gila. Diteleponin orang kantor, diteleponin orang lapangan, anak kantor mau ACC gambar, mesti nungguin lu ke kantor. Iya, bener. Tapi lu harus sibuk ngurusin kerjaan yang di lapangan. Nah, terus aku mulai bilang, gimana kalau misalnya setiap klien dikasih ke desainer masing-masing. Jadi kita aja yang meeting, tapi nanti kita tetap akan laporin ke lu kok udah sampai mana, seperti apa gitu. Jadi belajar mempercayakan pekerjaan orang lain juga Iya. ya, kayak ini proyeknya ya udah lu pegang, tapi ACC kalian. Iya, betul. Tapi itu pun sebenarnya agak nekat kan, anak Iya, baru benar. berapa bulan ngomong kayak gitu. Tapi soalnya aku tuh mulai nggak tahan karena Itu gini, bulan keberapa? ketiga apa keempat. Udah ngomong gitu sama dia. Karena aku nggak tahannya gini loh, aku baru masuk, tiba-tiba aku dilemparin satu proyek rumah. Satu proyek rumah yang nggak kelar-kelar, yang udah bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Masalahnya apa? Nah, tadi aku tuh nggak tahu masalahnya Ya, apa. pasti. Kok back and forth, bolak-balik gitu loh. Jadi aku udah kasih, ini desainnya kayak gini ya. Oke, udah di ACC, begitu aku meeting sama klien, enggak, aku nggak mau yang kayak gini desainnya. Loh. Kan aku jadi bingung ya, loh, kok di briefing kayak gini? Di ACC, Kok klien gue bilang nggak mau gitu. Jadi ada miskomunikasi nih, ya paham juga sih, karena kan dia udah pusing banget Iya. ya, kliennya banyak banget. Terus ke lapangan juga, orang ngomong apa yang mana udah nggak inget deh sampai Iya. kantor gitu kan. Nah, makanya aku ngomong gitu, maksud aku sebenarnya adalah untuk kepentingan ini proyek gue biar cepet kelar gitu. Iya. Gue udah nggak mau nih ngerjain ini. Kayak satu rumah berbulan-bulan berputar, itu bosen kan? Berputar-putar di desain interior aja nggak kelar-kelar gitu Di maksudnya. desain yang mending proyeknya banyak ya kak. Ini satu proyek yang sama, satu ruangan yang sama, Iya, oh. desainnya ganteng terus. Kita bingung ya. Ini bukan kliennya yang malesin bukan? Sebenarnya gini sih, klien itu pasti semua klien akan datang dengan kebutuhan dan keinginan mereka masing-masing. Cuma memang cara nyampainya beda-beda. Tapi harusnya kita yang tenaga ahlinya ini nih, yang profesionalnya, yang ngarahin, iya. yang mengarahkan pembicaraan supaya bisa lurus nih arahnya Iya. mau kemana gitu. Ini bisanya diginin bu, bisanya diginin pak gitu Betul, ya. atau misalnya mereka udah ngomongnya mulai belok nih, Iya. Bu Pak kalau balik lagi ke sini, nah harusnya kan gitu kan. Nah ini tuh satu desain, bayangin aja maksudnya satu kamar tidur ganti desain 15 kali. 15 desain yang beda-beda, kan kita juga bingung dia mau bikin apaan sih sebenarnya. Ini beneran beda tuh, nggak cuman, kadang kan ada yang ganti cuman layoutnya ini warna gitu-gitu. Ini bener-bener ganti. Tiba-tiba maunya modern, ntar tiba-tiba mau yang klasik apa gitu. Karena sebenarnya harusnya kita sebagai profesional kita yang ngarahin. Iya. Lu jelasin ke kita maunya kayak apa, terus kita kayaknya kalau dari penjelasan lu harusnya seperti ini deh. Nah waktu itu belum ada sistem seperti itu. Iya. Dan karena aku juga baru lulus, aku juga belum ada pengalaman kan untuk menghandle klien sendiri. Nah jadi akhirnya aku ngomong seperti itu, barulah akhirnya dipercayakan ke tiap desainer handle ke kliennya masing-masing. Nah barulah akhirnya waktu itu desainernya ada 3. Jadi yang 2 itu basicnya sebenarnya mereka arsitek, tapi mereka ngerjain arsitektur dan interior juga. Yang interior cuma aku, dan aku cewek sendiri. Yang 2 tuh cowok. Nah, yang cowok itu 2, ini tipenya yang cuek, bukan tipe orang yang punya rasa memiliki sama hasil karyanya gitu loh. Nah, jadi setelah menghandle project masing-masing, ternyata project-project yang lebih cepat berjalan tuh punya aku. Jadi punya aku tuh yang kayak masuk, buang keluar, masuk, buang keluar, selesai gitu. Ya. Nah, akhirnya dulu atasannya kan juga berpartner, Iya. 2 orang. Nah, yang satu itu lebih untuk menjalankan yang di lapangan, yang satu ini back office ya. gitu. Nah, yang ini akhirnya manggil aku. Terus dia ngomong Ini bagian apa? Dia Bapak sebelah ini. yang lapangan. Oh, lapangan. Yang satunya lagi yang di back office. Jadi sebenarnya yang itu yang punya modal, dia yang diajak partneran. Kreatifnya gitu. Nah, yang pemilik modal ini manggil aku, terus dia bilang, saya dapat laporan, ternyata performa kamu, maksudnya cara kamu bekerja nih cukup baik gitu, bahwa kerjaan kamu selesai, semua tempat waktu nggak lembur dan lain sebagainya.
gimana kalau mulai sekarang kamu yang menghandle jadwal untuk semua project. Jadi walaupun aku junior, jadi senior aku harus lapor. Project ini udah sampai berapa persen, kapan akan kirim ke klien, kapan meeting sama klien, laporannya apa gitu. Tapi aku nggak ACC desain ya, aku cuma kerjanya nanyain jadwal. Iya, supaya lebih terukur lah ya. Iya, jadi tiap Senin aku akan nanya, project ini sampai mana, rencananya kapan kirim ke klien, secepatnya ya, klien ada kabar nggak? Tanyain ya, bagian follow up lah gitu iya, ya. cuma follow up doang gitu. Nah terus udah gitu, itu kalau nggak salah di 6 bulan, 6-7 bulan kerja deh. Terus jadi akhirnya gajinya pun dinaikin. Nah terus setelah setahun, udah setahun kerja, aku dipanggil lagi sama dua-duanya kali ini. Jadi diajak ngobrol bertiga. Sama bapak yang sebelah ini, sama itu yang punya modal. Bagaimana gini, mereka bilang bagaimana kalau perusahaan yang sekarang kita akan fokus di construction, kita akan fokus bikin konsultan. Nanti mungkin bentuknya nggak duduk di kantor, tapi mobile, jadi kantornya bisa dari mana aja. Tapi nanti kamu atasannya, kamu yang menghandle, kamu mau nggak? Nanti saya kayak, baru kerja ditawarin gitu kan? Baru setahun tuh. Tapi kalau aku dulu mikirnya gini, aku tuh mungkin juga karena di akunya ada pesimisnya gitu loh. Kok pesimis kan secara kinerja emang bagus. Tapi aku tuh merasa aku masih nggak ngerti secara manajemen bisnisnya gitu loh. Oh iya sih, wajar sih. Oke, aku ngerti cara memanage pekerjaan aku. Tapi secara bisnis aku tuh nggak ngerti gitu. Iya. Nah aku sampaikan, aku bilang, aku merasa oke, aku bisa di pekerjaan ini, tapi kalau untuk memanage bisnis saya kok nggak bisa deh. Mereka jelasin nggak apa, nanti dituntun. Itu fungsinya kita ajak kamu partneran gitu. Kalau memang kamu mau, nanti setahun ini kita sambil pikirin jalan ke depannya gimana. Yang penting mau dulu, mau nggak gitu. Terus aku bilang, ya boleh kalau memang, tapi dengan syarat itu dituntun ya, jangan tiba-tiba dilepas gitu dikasih aja. Duit terus dilepas ya. Karena pasti kacau gitu. Iya, oke. Nah tapi itu habis itu setahun kemudian itu tuh nggak ada follow up lagi tuh. Tapi jadi, jalan dengan baik. Tetap perusahaannya tetap berjalan seperti biasa aja, nggak ada follow up pembicaraan tentang itu. Nah cuma aku sempat mikir kayak jabatan tuh masih sama aja lah ya. Iya, ya udahlah lupa kali gitu. Terus maksudnya aku juga bukan tipe yang kayak mana nih, enggak. Jadinya nih, jadinya nih project. Nah, aku enggak tipe yang mengharapkan gitu loh. Aku tipe kayak yang, ya kalau nanti dia inget, dia tawarin lagi ya ayo. Kalau enggak ya berarti aku akan stick sama plan aku yang pertama gitu. Nah, terus tiba-tiba di tahun kedua itulah ternyata perusahaannya antara dua partner ini ada satu dan lain hal menyebabkan mereka mau pisah jalan. Pisah jalan. Gitu. Nah, terus partner aku yang sekarang inilah ngobrol. Berarti ini udah pisah sama yang pemilik modal di awal tadi, perusahaan tadi? Belum, maksudnya gini, keadaan perusahaan maksudnya gini, masih berjalan, tapi sebenarnya beberapa orang kita udah paham nih, ini akan pisah nih, gitu. Oh gitu. Nah dia ngobrol duluan ke aku bahwa gue cuma punya pengalaman kerja, secara modal juga gue nggak punya banyak gitu ya, nggak sebanyak bapak yang satunya. Lu mau nggak gitu ambil resiko untuk jalan bareng sama gue gitu. Jadi kita bertiga, bapak yang di sana, aku sama ada satu teman aku lagi gitu. Ini jalan bareng, literally jalan bareng. Nah, gitu. Gitu. Gak mungkin bertiga kan. Terus gitu, setelah dia ngomong, aku mikirnya gini sih. Aku masih ada pilihan kan waktu itu perusahaannya papaku gimana gitu kan. Apakah aku mau jalan sendiri, memenangkan idealisme aku? Ya karena kepikiran tadi kan setahun 2 tahun mungkin balik ke bokap kan, bantu bokap. Atau kembali ke sana gitu. Cuma aku juga diskusi sama bokap ini karena bokap tuh udah satu perusahaan yang lama berdiri puluhan tahun. Sistemnya tuh udah nggak mungkin diganti. Udah mateng lah ya. Betul. Udah saklek gitu. Betul. Kalau aku masuk otomatis aku harus ikut ngalir sama di sana. Sementara menurut aku udah ada beberapa sistem yang sebenarnya sekarang udah nggak bisa dipakai. Gitu. Nah, sementara kalau aku berdiri sendiri, memang nggak ada jaminan aku bakal berjalan panjang nih. Tapi kan akan bisa mengerjakan semua sesuai dengan maunya aku. Menangin idealisme aku itu tadi. Nah, terus akhirnya itu pun aku diskusi panjang sama bokap. Tiba-tiba dari bapak yang satu lagi juga datang tawaran. Saya baru panggil kamu. Jadi dia kan panggil semua karyawannya satu-satu. Aku dipanggil paling pertama. Saya tawarin ini sama kamu, mau nggak kamu gantiin yang itu?
Yang mana? Bapak yang itu. Jadi kan tadinya bapak ini pemilik modal, Oh, yang ini ngejalanin. iya. Direkturnya dia nih. Dia yang mereka mau pisah, mau nggak kamu masuk jadi direkturnya? Gitu. Nah, itu pun aku berpikir lagi gitu. Sistemnya udah terlanjur jadi. Kalau aku tiba-tiba naik jadi direktur dengan kondisi sebenarnya aku paling junior di antara yang lain. Tiba-tiba naik jadi direktur, bayangin aja anak paling kecil dijadiin direktur gitu tiba-tiba kan. Masih setahunan kerja nih, 2 tahun. Baru 2 tahun kerja dijadiin direktur. Sementara yang lain udah lebih lama kan. Terus udah gitu aku disuruh menjalankan yang udah terlanjur chaos nih gitu. Akhirnya aku bilang, aku berpikir dulu, itu pun aku juga diskusi sama bokap tuh. Itu aku diskusi panjang sama bokap. Terus bokap bilang, ya coba dipikir-pikir lagi aja. Bokap sih kayak gini, bokap intinya ngedukung. Apa aja yang mau dipilih, pilihlah gitu. Kalau nyokap kan lebih kayak, ya jangan dong gini. Nyokap masih kekeh. Cuma kalau bokap tuh lebih kayak yang, ya gue kuliahin lu nggak mengharapkan lu memang bakal nerusin gue kok gitu. Memang nggak ada harapan itu. Jadi bokap lebih fleksibel ya? Iya, lu mau kerjain apa ya kerjain aja. Bokap tuh maksudnya, karena bokap itu kan juga datang dari keluarga yang struggle kan. Jadi dia orang tuanya sangat sederhana, kakak-kakaknya juga sangat sederhana. Dia doang yang berusaha sendiri sampai sekolah bisa kuliah gitu kan. Makanya menurut dia anaknya ya bisa usaha sendiri, jalan sendiri. Dia mengingat dia di masa lalu gitu, bahwa toh bisa jalan juga kan dia sampai sekarang gitu. Nah terus saya setelah diskusi ngobrol panjang lebar, nah terus akhirnya aku menolak tawaran dari bapak yang satu dengan alasan itu tadi, bahwa sistemnya udah terlanjur berjalan nih. Rasanya nggak mungkin deh aku yang orang baru tiba-tiba mengisi kekosongan dan memperbaiki gitu, karena udah terlalu kusut. Aku nggak buat mengurainya lagi, itu butuh waktu panjang gitu. Jadi aku menolak yang sana, dan akhirnya perusahaan yang sana pun bubar. Karena bapak yang sana udah menawarkan, tapi semua menolak. Iya, nggak ada yang ngisi kekosongan itu ya? Tapi nggak semua ikut ke kita ya. Semua dengan pilihannya masing-masing ya. Ada yang meneruskan usaha orang tua, ada yang memilih untuk memilih jalur yang berbeda gitu. Nah akhirnya kita start sendiri lah gitu. 2000 berapa tuh? 2019. Modal nekat. Ini ngeri juga loh. 2019 bulan Agustus. Oh ngeri juga ya. Banget. Tahun depannya pandemi tuh. Ya itu hit banget tuh. Berarti tapi dari Agustus sampai ke akhir 2019 project udah banyak atau belum? Nggak juga. Itu juga makanya sebenarnya modal nekat, karena kita bertiga kondisinya bukan datang dari keluarga yang punya uang banyak. Semua mau saya ya keluarganya cukup, tapi kalau disuruh modalin anaknya nggak bisa. Udah cukup sampai sekolah aja gitu. Jadi akhirnya partner yang satunya kan udah punya modal dari perusahaan sebelumnya, itu pun nggak banyak. Dengan modal yang ada ya udah sewa kantor juga cuma 1 ruangan di coworking space. Terus juga modal kontak-kontakin klien-klien yang dulu, iya kayak lu masih mau nggak, atau ada apa nggak, ya ada aja sih, tapi memang nggak banyak gitu. Ya adalah satu gitu. Nah sebagai perusahaan baru dan anak baru menjadi salah satu foundernya, gimana tuh pandemi 2020?